ini yang nggak langsung nih makanan ya Bapak Ibu. Kemudian peralatan bahan-bahan kimia di rumah tangga, alat pel, cuci, sabun, pasta gigi bahkan itu adalah bahan-bahan kimia yang bisa mengganggu tubuh kita. Kemudian cat ini dihirup ya, maksudnya bau catnya, kemudian bisa juga nempel di tangan. Kemudian inilah makanan-makanan yang diawetkan. Makanan apa yang diawetkan dan sehat Bapak Ibu? Makanan itu bisa awet, bisa sehat ketika dia difermentasi ya. Proses fermentasi adalah proses alami yang diolah oleh bakteri itu sendiri sehingga memberikan keuntungan atau benefit bagi manusia. Misalnya kalau di Bogor itu ada asinan, kalau di bahasa Jermannya itu ada sauerkraut, kemudian yang mengandung probiotik itu seperti tape, itu adalah makanan-makanan diawetkan dan nilai gizinya itu tinggi. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang makanan yang diawetkan adalah makanan-makanan yang sehat adalah makanan diawetkan secara alami. Tetapi kalau kita berbicara 5P itu adalah salah satunya pengawet sintetis. Misalnya natrium benzoat, kemudian bahan-bahan yang entahlah ya di dalam kemasan itu banyak sekali bahan-bahan pengawet. Apalagi kalau misalnya kita sering dengar tentang boraks dan bawaan pewarna yang berbahan cat seperti itu pengaruhnya besar sekali. Nah, kalau misalnya bahan-bahan ini nempel, yang di luarnya tentunya kosmetik, parfum, atau bahan kimia, dia akan terserap di dalam pori-pori. Nah, Bapak Ibu, ini kita lihat ya, ada pembuluh, namanya kapiler. Ini kapiler ya, Bapak Ibu. Ini sebenarnya bisa ketemu ya, kalau misalnya yang merah ini, yang merah dan biru ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi, pembuluh darah yang biru ini yang kotor, itu yang merah itu adalah arteri. Jadi arteri ini memberikan makanan di seluruh kulit, kemudian yang kotor ini akan membawa sampah gitu. Nah, kalau misalnya ada bahan-bahan kosmetik yang masuk ke dalam tubuh, itu sering disebut radikal bebas. Radikal bebas adalah zat yang mengganggu gitu ya. Nanti ada atau disebut racun, nanti ada definisinya. Bapak Ibu, ketika kulit kita itu tersentuh dengan bahan-bahan kimia, otomatis akan terserap di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi, apakah ada hubungannya kosmetik dengan metabolisme? Oh, ada. Ada hubungannya. Kalau misalnya tentara kita di kulit itu cukup kuat, mungkin dia hanya di permukaan saja. Tetapi kalau sampai nempel dan terserap di dalam tubuh kita, maka itu akan sangat mengganggu sekali metabolisme tubuh kita. Oleh karena itu, segala sesuatu yang nempel, entah itu lotion, entah itu minyak, entah itu apapun, kita mesti yakin bahwa yang nempel itu aman. Jadi Bapak Ibu, sangat jelas ya bahwa segala sesuatu yang menempel di kulit kita itu akan masuk ke dalam pembuluh darah dan bisa mengganggu. Masalahnya adalah kalau yang diserap ini tidak bisa diolah. Misalnya yang sering ada di kosmetik adalah merkuri, ya, atau air raksa itu tidak bisa disimpan karena itu adalah menjadi benda asing maka akan merusak jaringan di sini. Ya, itu sekilas tentang kulit yang terkait dengan kecantikan. Tentu tidak hanya kulit wajah. Jenis kulit wajah dan kulit tangan berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi memang perawatan di kulit wajah itu tidak sama dengan perawatan di kulit tangan atau di badan atau di kaki karena jenis kulitnya berbeda, lebih tipis, kemudian recovery atau perbaikannya itu sangat cepat dan kalau ada luka, misalnya pengalaman saya ketika dulu di UGD atau di rumah sakit itu kalau orang kecelakaan misalnya ada sobek gitu ya, kita menjahitnya itu sangat lembut dengan benang yang sangat kecil, kalau bisa tidak benangnya langsung diserap gitu ya, karena kecepatan penyembuhan itu lebih tinggi daripada bahan-bahan yang lainnya, bahan kulit di tubuh kita yang lainnya maksudnya ya. Kemudian kalau misalnya ada robek di mulut seperti itu ya, kan seringkali kalau orang kecelakaan kadang-kadang tergigit lidahnya atau apa, itu tidak pernah dijahit karena memang struktur dari kulit wajah ini merupakan struktur yang cepat sekali recovery atau kembali normal. Tetapi kalau misalnya parah itu juga menjadi
jelek ya. Kalau misalnya luka yang parah kemudian mesti dijahit, itu juga akhirnya menjadi jelek. Sehingga beratus-ratus kali orang operasi plastik yang mempunyai uang banyak itu ya gampang saja, tetapi sebenarnya itu sudah tidak alami lagi. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi segala sesuatu yang menempel di kulit kita akan terserap oleh tubuh kita. Nah, masih ingat ya Bapak Ibu slide ini ya? Slide ini saya bagikan ketika kita bercerita tentang Trulum. Bapak Ibu, apa yang diolah oleh Sinergi di bagian pabrik, penelitian, dan sebagainya itu adalah merupakan komponen-komponen yang mengandung mineral dan bahan tanaman yang sehat gitu ya. Berbahan-bahan alami, tidak ada bahan-bahan kimia, tidak ada paraben dan aman, serta ingredient atau sangat sangat higienis gitu ya, dan sangat baik ingredientnya untuk mengefektifkan kesembuhan. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang kecantikan, ketika kita berbicara Trulum, itu berarti yang menempel di luar tubuh kita akan memberikan kesejukan atau kebaikan bagi kulit. Nah sekarang kalau misalnya dari dalam, maka kita akan sangat berpengaruh sekali Bapak Ibu ya. Apa yang kita makan itu akan tercermin di kulit gitu. Walaupun tidak hanya makanan, kalau kita kurang tidur pun juga bisa jadi jelek seperti itu kan, karena bagaimanapun waktu tidur, kemudian stres itu juga sangat mempengaruhi kesehatan kulit seperti itu. Nah, kalau kita mengenal detox, sebenarnya detox itu apa? Kalau misalnya, apakah untuk membersihkan kulit itu perlu detox gitu? Detox adalah merupakan lintasan metabolisme. Lintasan itu maksudnya apa ya? Perjalanan ya, perjalanan metabolisme yang mengurangi kadar racun di dalam tubuh. Racun ini dan jadi mengurangi kadar racun dengan penyerapan. Jadi menyerap sehingga dia racunnya itu bisa diselesaikan gitu. Jadi ada racun-racun yang bisa diserap, namanya apoptosis. Jadi dimakan gitu ya. Kalau misalnya ini racunnya dimakan gitu, sama sel-sel makrofag atau limfosit atau tentara tubuh kita dimakan terus dihancurkan. Ketika dihancurkan ya sudah, sisanya masuk ke pembuluh darah dan bisa dibuang seperti itu. Kemudian distribusi itu dipindah. Dipindah itu maksudnya kalau misalnya saya makan sesuatu kemudian itu beracun atau tidak berguna, kalau misalnya itu bisa larut air, maka akan didistribusikan ke ginjal. Akhirnya dibuang lewat pipis seperti itu. Misalnya kalau kita makan duren, pipisnya bau duren. Kalau kita makan pete, pipisnya bau pete gitu ya. Nah, itu didistribusikan. Jadi racun-racun itu didistribusikan di tempat yang memang kalau di dalam bahasa kedokteran itu ekskresi, itu dikeluarkan seperti itu. Biotransformasi itu maksudnya bio itu adalah apa ya, kehidupan, transformasi itu bentuk, jadi diubah bentuknya ya. Bisa kalau misalnya ini cair racunnya ini berupa apa, makanan gitu ya. Lalu setelah masuk ke dalam tubuh, kemudian sudah terlalu banyak, dia itu sebenarnya perubahan itu sudah ada Bapak Ibu. Detox itu kan masalah alami di tubuh kita ya, prosesnya alami. Kemudian dibuang berupa asam urat misalnya. Asam urat itu ternyata kebanyakan, yaitu jadi racun. Jadi diubah gitu ya, diubah bentuknya gitu. Jadi asam urat itu kan bahan dasarnya adalah asam aminopurin kan, tapi tidak semerta-merta itu saja, tetapi bisa jadi karena kita kurang minum, akhirnya seolah-olah asam uratnya tinggi, padahal tubuh kita kekurangan minum. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat alamiah Bapak Ibu. Dan ekskresi molekul toksin, ekskresi itu dikeluarkan, tadi ya saya mengatakan dikeluarkan. Nah, bahan-bahan atau organ-organ di dalam tubuh kita yang bisa mengeluarkan itu adalah kulit ya. Kulit tadi saya mengatakan kulit itu bisa menyerap, tapi kulit itu juga bisa mengeluarkan racun. Kemudian pernafasan itu kita menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. Kemudian pipis gitu ya, kita minum lewat mulut, yang racun-racun itu dikeluarkan lewat pipis. Kemudian kita makan, racunnya dikeluarkan lewat feses. Dan itu adalah sebuah keseimbangan Bapak Ibu. Karena
detoksifikasi adalah sebuah proses alami yang memang sudah diciptakan di tubuh kita menjadi sebuah proses yang sangat penting. Dan yang tahu kita seimbang atau tidak adalah tubuh kita sendiri. Oleh karena itu, sebenarnya ini merupakan hal yang sangat bukan sesuatu yang asing ketika kita berbicara tentang detoksifikasi. Dan mengkonsumsi nutrisi itu adalah merupakan proses detoksifikasi juga. Karena yang lama dibuang, yang baru masuk terus begitu setiap hari. Nah, kalau kita berbicara racun, racun itu apa sih gitu kan? Kalau misalnya ada orang yang Bapak Ibu, oh ini untuk menghilangkan racun-racun itu apa? Yang tadi salah satunya adalah ketika saya terangkan di depan itu, seperti kosmetik, cat, apa yang kita hirup, asap, semua itu adalah racun. Segala sesuatu yang berbahaya bagi tubuh, ya, segala sesuatu yang berbahaya bagi tubuh bisa berasal dari tubuh kita sendiri, yaitu hasil metabolisme yang tidak bermanfaat. Tadi misalnya saya kasih contoh, asam urat yang berlebihan, dan dari luar bisa dari makanan, ya, dari pengawet, penyedap rasa, pewarna sintetis, pemanis sintetis, pestisida, dan herbisida di sayur, atau dari udara, polusi, dan emosi yang menyebabkan ketidakseimbangan baik bakteri maupun hormon. Ya, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa ketidakseimbangan bakteri itu bisa menghasilkan racun. Racun apa itu? Mungkin kita nggak bisa lihat, ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa merasakan kalau kita bisa peka gitu ya. Saya itu punya kebiasaan kalau mengejar sesuatu yang belum tercapai itu gatel gitu di tangan, entah di kulit gitu. Lalu saya sadar bahwa oh ini saya stres nih ya. Lalu yang saya lakukan, stres itu bisa diatasi dengan kalsium, maka saya minum kalsium. Nah, self awareness itu harus muncul untuk Bapak Ibu sekalian, karena yang tahu adalah tubuh kita sendiri. Mungkin berbeda dengan yang lainnya. Oh, aku kalau stres kayaknya harus minum noni. Nah, itulah merupakan detoksifikasi Bapak Ibu. Racun itu tidak hanya seperti molekul gitu ya, tetapi racun itu adalah perasaan yang buruk, itu juga racun, atau pemikiran-pemikiran yang tidak baik itu juga racun. Apa yang kita lihat, misalnya sekarang kita nggak usah nongkrongin di TV, dengar berita-berita. Kalau memang mentalnya kuat ya nggak apa-apa gitu ya, dan ikutin protokol itu oke lah. Tapi kalau misalnya kita nggak kuat, lebih baik tutup TV, nggak perlu mendengar berita-berita, tapi tetap ikutin berita yang baik, maksudnya protokol-protokol kesehatan ikutin seperti itu, karena masing-masing orang punya ketahanan yang berbeda-beda, dan itu adalah racun Bapak Ibu. Kita di rumah sendiri saja capek kan ya, bosen. Apalagi kalau kita mendengar di luaran sana, ada rasa takut, cemas, bingung, itu racun Bapak Ibu. Oleh karena itu kita mesti berkreasi, kita mesti membuat segala sesuatu itu menjadi berguna untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita, terutama di dalam keluarga. Jadi racunnya itu sekarang bertambah banyak, ditambah lagi racun virus yang sedang merajalela. Sekarang ada di depan mata kita. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita tahu, kita bisa syukuri situasi seperti ini untuk kesehatan kita. Nah, detoksnya gimana? Kita bisa lakukan detoks secara sadar, membaca segala sesuatu yang mendukung gitu ya, mendukung kesehatan, mendengarkan berita-berita yang memang mendukung untuk kita lebih sehat, atau mencari informasi-informasi yang tidak perlu membutuhkan energi yang banyak seperti itu. Karena kalau kita tidak siap dengan berita-berita yang sekarang heboh gitu, lebih baik tidak perlu mendengarkan, membaca, atau melihat ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk senyawa kimia yang ada di dalam mistika. Kalau Bapak Ibu mendengar, oh ini mengandung antioksidan, apa sih antioksidan gitu. Nah, Bapak Ibu pernah kupas apel dong tentunya ya. Kalau kita kupas apel lalu kita biarkan di udara, itu terjadi oksidasi ya. Oksidasi itu akhirnya apelnya itu menjadi coklat, jadi jelek seperti itu. Lalu caranya kalau misalnya kita membuat salad, kita kupas apel dulu, kalau kelamaan kita kucurin jeruk nipis ya. Kalau sudah dikucurin jeruk nipis itu akan lebih awet.
itu antioksidan. Jadi menghambat oksidasi. Anti itu adalah melawan, oksidan itu ya oksidasi, ya. Jadi dia melawan zat yang menyebabkan oksidasi. Jadi di dalam mistika nanti kita lihat ingredientnya banyak sekali buah-buahnya ya. Membantu melawan kerusakan sel akibat radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Sama dengan racun istilahnya. Ya, definisi racun tadi sudah paham ya. Semua hal yang membahayakan tubuh kita, baik yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri maupun apa yang kita konsumsi. Kemudian ada zat yang namanya antosianin, yaitu mendukung sistem kardiovaskuler. Bapak Ibu, orang yang sakit jantung sama yang tidak sakit jantung kadang-kadang penampakannya sama. Tetapi ketika exercise gitu ya atau melakukan olahraga pasti langsung terjadi perbedaan. Nah, antosianin ini juga termasuk keluarga antioksidan yang mendukung sistem kardiovaskuler. Caranya bagaimana? Dengan merevitalisasi atau memperbaiki sel-sel yang rusak. Karena setiap hari sel kita rusak dan terus diperbaharui. Nah, kemudian mengandung juga asam lemak esensial yang membantu saluran pencernaan. Ya, asam lemak esensial itu adalah asam lemak yang bisa memberikan kontribusi pada metabolisme lemak di dalam tubuh kita. Kemudian ada juga fitosterol. Fito itu tanaman, sterol itu zat kimia yang kecuali menjaga kadar normal kolesterol, dia juga menurunkan peradangan. Nah, padahal peradangan itu selalu terjadi, Bapak Ibu. Apa yang kita lihat, dengar, dan kita pegang itu bisa menjadi pencetus peradangan. Kemudian ada asam amino yang berfungsi meningkatkan aktivitas otot. Kita tahu asam amino adalah bahan penyusun protein yang sangat membantu untuk kita memiliki kekuatan ototnya. Nah, ini ya. Jadi senyawa kimia mistika antara lain secara garis besar ini Bapak Ibu, tetapi yang lainnya banyak sekali, mineralnya banyak sekali gitu ya. Di dalam etiket mistika memang disebutkan buah-buahnya dan ingredientnya saja. Tapi kalau kita tahu buahnya itu isinya apa, kemudian manfaatnya apa, itu menjadi sebuah kesatuan yang sangat baik sekali. Nah, kandungan di dalam mistika itu ada banyak buah-buahan. Jadi ada buah acai, kita kenal ya acai. Kalau orang bilang acai berry misalnya gitu. Nah, ini adalah mengandung antioksidan tinggi, kemudian antosianin juga. Bayangkan kalau semua buah ini mengandung antosianin. Jadi antioksidannya benar-benar digabung jadi satu seperti itu. Kemudian buah anggur concord, buah anggur merah, buah blueberry, raspberry, dan bilberry. Tentu ini ditanam di tanah yang organik ya. Tidak mungkin ini dengan semprot-semprot herbisida, pestisida, tidak gitu. Kemudian ada juga powder raspberry, cranberry, dan blueberry. Ini yang membuat mistika itu rasanya asam dan enak sih. Kalau misalnya yang menyukai rasa asam itu lebih seger seperti itu ya. Ya, ini dia Bapak Ibu gambarnya. Ada yang di Indonesia ada juga yang tidak. Jadi kita bisa melihat lah ya, kalau ini buah acai, pohonnya seperti ini saya juga belum pernah lihat. Kalau anggur kita udah pernah lihat lah ya. Kemudian ini anggur, buah anggur merah, kemudian anggur concord gitu. Ini blueberry, kemudian raspberry merah. Ini yang lainnya ada powdernya, ini seperti apa ya? Seperti strawberry tapi kecil-kecil seperti itu. Ini cranberry, lalu ini blueberry. Nah, ini buah-buahan yang lain termasuk delima dan kafein green tea. Jadi ini buah anggur. Jadi delima ini juga sangat baik karena kecuali dia mengandung antioksidan yang tinggi, dia juga mengandung antibiotik alami. Dan yang membuat kita senang adalah ketika antibiotik alami itu tidak menjadikan kita resisten. Karena berbeda dengan antibiotik
kimia seperti itu ya. Kalau kimia itu kan ekstrak saripatinya, tetapi buah delima yang ada di pasaran atau kita makan sendiri atau ada di dalam nutrisi ini tidak menjadikan sesuatu yang mencemaskan seperti itu. Nah, ini green tea leaf seperti itu. Ini adalah kafein ya yang ada di green tea. Nah, kesimpulannya sebagai antioksidan yang membantu melawan efek-efek negatif dari radikal bebas. Jadi mistika itu merupakan antioksidan yang membantu melawan efek-efek negatif dari radikal bebas. Kalau kita berbicara radikal bebas, dari orang yang sehat sampai orang yang sakit parah, itu semua radikal bebas. Jadi pertanyaannya, boleh nggak orang stroke minum mistika? Ya boleh. Boleh nggak orang kanker minum mistika? Ya boleh. Karena isinya antioksidan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita paham tentang nutrisi, maka kita tidak menjadi galau. Hanya yang perlu kita atur adalah halo? Oh, oke, sorry. Kesimpulannya adalah sebagai antioksidan yang membantu efek negatif dari radikal bebas. Berapa lama nih tadi ya kepencet? Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita berbicara tentang antioksidan, maka semua membutuhkan. Karena radikal bebas itu terus datang seperti itu ya. Dan yang perlu kita perhatikan adalah tadi ya kembali kalau kita tahu bahwa mistika itu baik, maka yang perlu kita perhatikan jumlahnya, kapan minumnya ya. Kapan minumnya supaya tidak memberikan efek yang tidak baik. Karena ada juga yang tidak bisa mengkonsumsinya. Mengapa kita harus tahu ingredientnya? Karena ada orang-orang yang mungkin alergi dari salah satu dari ingredient dari si mistika ini, ya. Kemudian membantu menjaga kadar kolesterol pada kisaran normal. Jadi orang-orang yang aktif di luar dengan tidak bisa menjaga makan dalam arti kurang keseimbangannya di buah-buahan bisa memanfaatkan mistika karena mistika mengandung fitosterol, yaitu sterol yang berasal dari tanaman, ya. Jadi mistika ini bisa menjadi minuman segar bagi orang-orang yang mengalami kesulitan mengkonsumsi buah-buahan. Kemudian membantu mengurangi peradangan. Yang tadi saya katakan bahwa sterol itu adalah bahan yang merupakan anti radang yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena hampir setiap saat kita itu mengalami peradangan. Baik itu dari pikiran maupun pencernaan atau mungkin kita bersentuhan dengan zat kimia yang menimbulkan gatal seperti itu ya. Jadi hampir setiap saat kita merasa mengalami peradangan. Kemudian membantu memperkuat sistem imun tubuh. Inilah yang sekarang dibutuhkan ya. Karena imun tubuhlah yang bisa membuat kita itu lebih kuat, lebih sehat, dan tentara kita berjaga-jaga. Lalu menjaga kesehatan prostat. Di depan saya sudah cerita ya, membantu menjaga kesehatan prostat karena ternyata delima itu akan membantu menurunkan lemak. Kalau ngomong-ngomong tentang lemak, berarti bagus dong untuk menurunkan berat badan. Yes. Jadi untuk orang-orang yang berat badannya berlebih atau overweight atau obesitas, ya minggu lalu kita sudah bahas tentang hal itu, bisa mengkonsumsi mistika. Kemudian menjaga kesehatan mata. Karena apa? Karena mata ini juga menjadi salah satu organ tubuh kita yang sering, apalagi sekarang, terpapar oleh radikal bebas, ya kan? Radiasi, misalnya anak-anak dari anak TK sampai mahasiswa semua di depan laptop, semua memakai gadget, otomatis mata itu terpapar oleh radikal bebas, yaitu radiasi. Kecuali itu juga ketegangan, kemudian sering duduk dan tidak bergerak, itu juga merupakan paparan radikal bebas yang
sadar atau tidak sadar itu selalu dan akan selalu datang. Oleh karena itu, kesadaran benar-benar bahwa mata adalah merupakan organ yang bisa jadi korban dari radikal bebas, itu menjadi sangat penting, Bapak Ibu. Karena kalau kita boleh mengingat ya, kalau misalnya mungkin kita yang ikut Zoom sekarang tidak mengalami kesulitan, baik itu jaringan atau kita bisa bayar atau apapun, tapi kalau kita ingat saudara-saudara kita yang di luar Jawa, mereka sulit sekali mendapatkan jaringan. Mereka harus entah pergi ke sungai atau ke sawah atau ke gunung seperti itu ya. Itu menjadi sebuah kesulitan tersendiri untuk mereka mendapatkan pendidikan. Dan anehnya atau sayangnya ketika anak-anak di kota pendidikan dilakukan lewat internet begini kebablasan. Jadi pegang gadget dari pagi sampai malam itu merupakan dilema yang umum dan menjadi tantangan buat kita semua Bapak Ibu bahwa mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang nanti dokter-dokter ortopedi akan mendapatkan banyak pasien karena terjadi gangguan di usus tulang leher maksudnya. Khususnya di tulang leher gitu ya, karena sering melihat ke bawah, melihat gadget dan sebagainya. Oleh karena itu benar-benar ini merupakan problem yang massal untuk anak-anak. Mungkin kita juga demikian karena kita bosan ngapain ya, pegang gadget lah, mainan game lah, apa dan sebagainya. Mari kita bergerak Bapak Ibu. Ya, kemudian membantu mencegah penimbunan lemak ya. Nah ini yang tadi saya bilang ya, peran delima sangat besar sekali. Kemudian membantu menyehatkan saluran pencernaan, tentu saja ya, karena ini mengandung anti radang yang sangat tinggi gitu, fitosterolnya gitu ya. Kemudian membantu meningkatkan kesehatan sistem saraf dan otak. Oleh karena itu, mistika juga sangat baik kalau diberikan untuk orang-orang yang mengalami gangguan stroke. Kita tahu stroke itu terjadi dan menyebabkan gangguan sistem saraf dan otak. Kemudian, nah ini membantu menghambat proses penuaan kulit. Ya pasti, karena tadi antioksidan tadi kan menghambat terjadinya radikal bebas gitu ya, mengeluarkan racun gitu ya. Jadi penuaan kulit itu adalah merupakan proses degenerasi. Bukan berarti kita tidak mau tua, tetapi menjadi lebih sehat. Ya, kulitnya menjadi lebih sehat seperti itu. Dan membantu meningkatkan aktivitas otot, vitalitas dan energi tubuh. Ya, betul aja karena mengandung asam amino. Vitalitas ini juga mengandung energi juga dan bisa menambah energi tubuh. Wah, ini adalah slide saya yang terakhir Bapak Ibu. Saya akan membaca pertanyaan dan saya dapat titipan ini rupanya nih. Dan tadi kan menghambat terjadinya radikal bebas gitu ya, mengeluarkan racun gitu ya. Jadi penuaan kulit itu adalah merupakan proses degenerasi. Bukan berarti kita tidak mau tua, tetapi menjadi lebih sehat. Ya, kulitnya menjadi lebih sehat seperti itu. Dan membantu meningkatkan aktivitas otot, vitalitas dan energi tubuh. Ya, betul aja karena mengandung asam amino. Vitalitas ini juga mengandung energi juga dan bisa menambah energi tubuh. Wah, ini adalah slide saya yang terakhir, Bapak Ibu. Saya akan membaca pertanyaan dan saya dapat titipan ini rupanya nih dari teman-teman di Sinergi. Iya, silakan dibaca ya. Sementara saya akan membaca chatting yang masuk siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah chatting. Yang ngechat. Ya. Bertanya Ibu Dokter, apa yang menyebabkan terjadinya ginjal seseorang bisa bocor dan produk apa yang seharusnya diberikan? Umur 54 tahun, terima kasih. Ibu Hajah Zubaidah, Tanjung Pinang. Ibu, ginjal bocor itu bisa terjadi karena ketidakseimbangan cairan yang masuk dan ketidakseimbangan makanan yang masuk. Jadi ini adalah kasus infeksi atau kerusakan jaringan.
Nah, ginjal bocor itu banyak sekali kejadiannya, bisa jadi sindroma nefrotik namanya, bisa jadi glomerulonefritis. Nah, ini yang mana? Saya tidak berani memberikan nutrisi kalau tidak ada data. Karena bagaimanapun. Oke, Bapak Ibu, ternyata jam 2:58 dan saya sudah membaca semua pertanyaan. Terima kasih untuk partisipasinya dan senang sekali sudah bersama-sama di Zoom siang hari ini. Mudah-mudahan berguna bagi Bapak Ibu sekalian dan tetap semangat. Terima kasih untuk teman-teman tim Sinergi dan Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti siang hari ini, Zoom siang hari ini. Kita akan berpisah, tetap sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu mau terus mengupayakan kesehatan kita dan keluarga. Dan sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu.